Di sebuah kota kecil bernama Claryville, ada sebuah tradisi unik setiap musim semi. Penduduk kota saling mengirimkan surat tanpa nama kepada orang yang mereka kagumi. Surat-surat itu diletakkan di kotak suara umum di alun-alun, dan penerimanya akan menemukan secara acak. Tradisi ini disebut Festival Hati Tersembunyi. Claire, seorang penulis muda yang baru pindah ke Claryville, memutuskan untuk ikut dalam tradisi ini. Meski ia belum mengenal siapapun, ia menulis surat sederhana yang berbunyi, "Untukmu yang belum kukenal, semoga hari-harimu selalu penuh kebahagiaan. Mungkin suatu hari kita bisa berbagi secangkir teh bersama. Dari seseorang yang menyukai senja." Claire menyisipkan suratnya ke kotak surat umum dan melanjutkan harinya. Ia tidak terlalu berharap surat itu akan sampai kepada siapapun yang benar-benar akan peduli. Namun, seminggu kemudian, Claire menemukan balasan di depan pintu rumahnya yang berbunyi, "Untukmu yang menyukai senja. Senja lebih nikmat ditemani secangkir teh. Terima kasih sudah mengirimkan suratmu. Aku harap kamu menyukai musim semi ini. Dari seseorang yang menyukai pagi." Begitulah balasan yang membuat Claire tersenyum. Ia mulai merasa lebih diterima di kota kecil itu. Ia membalas surat itu, kali ini dengan lebih banyak cerita tentang dirinya. Surat-surat itu terus berbalas, dan meski mereka tidak pernah menyebut nama, Claire mulai merasakan kehadiran seseorang yang misterius namun hangat dalam hidupnya. Orang itu seolah-olah memahami isi hatinya, dan ia mulai jatuh hati pada kepribadiannya yang hanya ia kenal lewat kata-kata. Namun, rasa penasaran Claire semakin besar. Siapa sebenarnya pengirim surat itu? Di suatu pagi yang cerah, Claire memutuskan untuk mencari tahu. Ia menulis surat terakhirnya. "Untukmu yang menyukai pagi. Terima kasih telah mengisi hariku dengan kata-kata indahmu. Aku ingin bertemu. Jika kau bersedia, temui aku di alun-alun senja. Dari seseorang yang ingin mengenalmu lebih dekat." Pada hari yang ditentukan, Claire pergi ke alun-alun dengan hati yang berdebar. Ia menunggu di bangku taman, perhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Namun, hingga matahari hampir tenggelam, tidak ada satupun yang mendekatinya. Claire mulai merasa kecewa. Mungkin pengirim surat itu hanya bermain-main, tapi saat ia hendak pergi, seseorang menyentuh pundaknya. "Claire!" Ia berbalik dan terkejut melihat Lucas, seorang pemuda yang bekerja di kafe tempat ia sering menulis. Lucas selalu ramah, tapi Claire tidak pernah mengira bahwa dia adalah pengirim surat-surat itu. Kau yang menulis surat-surat itu?" tanya Claire masih terkejut. Lucas menggeleng. Bukan aku. Tapi aku disuruh memberimu ini." Ia menyerahkan sebuah amplop. Claire membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tulisan singkat. "Maaf, aku tidak bisa datang, tapi aku selalu ada di dekatmu. Aku harap suatu hari kau akan mengerti." Claire merasa bingung. Ia melihat sekeliling alun-alun, berharap menemukan petunjuk, tapi tidak ada satupun yang mencurigakan. Setelah itu, surat-surat misterius terhenti. Claire merasa kehilangan, tetapi ia mencoba melanjutkan hidupnya. Ia menjadi lebih akrab dengan Lucas, yang ternyata memiliki banyak kesamaan dengannya. Hubungan mereka berkembang, dan beberapa bulan kemudian mereka mulai berkencan. Namun, di suatu malam, saat Claire sedang membereskan barang-barangnya,
Ia menemukan sebuah buku tua di rak yang ia beli dari toko barang antik di Clareville. Di dalam buku itu, ia menemukan catatan tangan yang familiar. Itu adalah tulisan yang persis sama dengan surat-surat misterius yang ia terima. Claire merasa merinding. Ia membuka halaman terakhir buku itu dan menemukan sebuah nama, Gabriel Phil. Ia bertanya-tanya, siapa Gabriel? Karena ia tidak pernah bertemu orang dengan nama itu. Ketika ia bertanya pada penduduk lokal, mereka memberitahu bahwa Gabriel adalah seorang penulis yang tinggal di rumah yang sekarang ditempati Claire. Tapi Gabriel telah meninggal 5 tahun yang lalu. Claire tidak pernah mendapat jawaban pasti, tapi ia percaya bahwa Gabriel entah bagaimana adalah sosok yang mengirimnya surat-surat itu. Meski ia tidak pernah bertemu Gabriel, surat-suratnya telah mengubah hidupnya, membawa Claire ke Clareville, ke Lucas, dan mungkin ke takdir yang sebenarnya.